Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya wanita pergi ke kolam renang? Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil halilatahul hammama. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka janganlah dia membawa anggota keluarganya yang perempuan ke kolam renang, pemandian umum. Kalau mau berenang maka dibuat kolam di rumah. Kalau misalnya nggak bisa ya parit depan rumah itu kurung, buat seperti gudang-gudang gitu. Kalau enggak ini di bak mandi, pilih bak mandi yang besar. Kalau enggak ada bak mandi, tong air. Kan banyak cara, itu kan sama kolam renang juga itu. Berenang-berenang lah kayak bebek gitu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika ada orang yang selalu berbuat sia-sia atau yang dikerjakannya itu banyak yang tidak berguna, semua sia-sia? Kalau sia-sia ini gini, min husni islamil mar'itarkuhu ma la ya'ni. Tanda keislaman seseorang, tanda dia beriman, tanda dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengamalkan hadisnya Rasulullah, itu apa? Meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Contohnya apa? Ya inilah contohnya mencintai orang itu juga sia-sia itu ya. Jadi kalau nggak mau sia-sia ya nikahin gitu, itu termasuk sia-sia. Cinta kepada Allah nomor 1, insyaallah. Ustadz, apakah berobat itu wajib apabila kita sakit? Ini udah waktu saya ngajar di kelas-kelas ya kan. Di kelas sudah pernah saya jawab ini. Bahkan udah masuk pelajaran ini di PKD, di kelas-kelas. Tengok di catatannya nanti. Apakah wajib? Wajib. Alaikum bisyifa ini al-asali wal Quran. Kata Rasulullah, kewajibkan kamu berobat dengan 2, yaitu Al-Quran dan dengan madu. Jadi wajib berobat itu hukumnya wajib. Tapi berobat yang kemana? Ke dokter, ke ini. Berobatnya ke situ. Jangan dokter berobatnya ke ini, Mbah Google atau Mbah Dukun. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang menghina fisik kita dan selalu merendahkan kita? Kalau ada yang menghina fisik kita, ini emang sudah terjadi dari zamannya para sahabat. Bilal bin Rabah juga sering kena hina fisiknya. Tapi karena walaupun fisiknya sering dihina, bidadari surga merindukan Bilal bin Rabah, dirindukan. Padahal Abu Lahab, Abu Jahal ganteng, putih, bersih, tapi nggak dirindukan sama bidadari surga yang begitu sempurna. Nggak ada sekarang manusia sesempurna bidadari surga itu, nggak ada apa-apanya. Manusia tercantik dibandingkan dengan bidadari surga, lebih cantik lagi bidadari surga paling jelek itu. Dengan manusia tercantik nggak ada apa-apanya. Kalau kita bawa manusia tercantik ini, wanita tercantik ke surga, pikir orang surga itu kita ini bawa seekor monyet ini saking jeleknya. Itulah, itu yang mau kita banggakan. Nah, maka bidadari surga aja merindukan Bilal bin Rabah, berebut sama Bilal. Karena apa? Karena ketakwaannya. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk dan rupamu, tidak melihat daripada mukamu, gantengmu, warna kulitmu, tidak melihat daripada hidungmu mancung, tidak melihat daripada hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian ialah, yang paling mulia di antara kalian kata Allah di hadapan Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia di hadapan kita itu ialah di hadapan Allah ialah orang yang paling bertakwa. Gitulah. Jadi jangan menghina fisik. Karena secantik apapun, seganteng apapun, sebagus apapun, pasti nanti akan lesu juga, akan lisut. Ustadz, apa itu habbatus sauda? Habbatus sauda itu jintan hitam. Hitam. Habbatus sauda itu jintan hitam. Apa kata Rasulullah? Inna hadhil habbatus sauda syafi'an li ashabiha.
Inna hadhil habbatu sauda syifaan min kulli da'in illa minassam. Jadi habbatu sauda itu kata Rasulullah obat segala penyakit kecuali sakit mati. Habbatu sauda itu kalau kita konsumsi adalah segala mengobati segala penyakit kecuali penyakit kematian yang nggak bisa diobatinya. Kematian emang takdir udah matilah. Walaupun kita minum habbatu sauda 10 botol nggak mempan. Ya. Jadi terus Ustadz, apakah berzikir itu wajib dan bagaimana keutamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir? Apa kata Rasulullah? Berzikir itu wajib lah. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan Allah dengan orang yang tidak berzikir dengan Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Apa kata ulama mengenai hadis ini? Maksudnya kenapa dikatakan orang yang berzikir seperti orang yang hidup? Karena dia pasti kalau dipukul orang hidup pasti mampu membalas. Tapi kalau orang yang tidak berzikir ini seperti orang yang mati. Kalau dia dipukul, dihina, dia tidak mampu membalas. Kenapa? Karena mati. Maka berzikir menghidupkan hati, menghidupkan kita. Ustadz, bagaimana jika kita beramal tapi kita nggak tahu rukun dan syaratnya? Tertolak. Man amila soliham bin zakari, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kita beramal yang bukan dari Rasulullah, kita nggak tahu syaratnya, rukunnya, nggak diterima sholat, nggak diterima amalnya itu. Ustadz, bagaimanakah jika kita disuruh mencuri sama orang tua kita? Innama ta'ata li makhlukin fi ma'siyatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah, kepada makhluk kalau itu menyebabkan maksiat kepada Allah. Dengar tuh, nggak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu menyebabkan kemaksiatan kepada Allah. Jadi walaupun orang tua yang nyuruh, kakak, abang, adik, raja, semua yang menyuruh kita, bupati, gubernur, presiden, insinyur, kepala desa, kepala rumah tangga, kepala sekolah, semua kalau nyuruh kita, ya kan, pokoknya yang berkepala lah, ya kan, kalau dia nyuruh kita jangan ditaatin kalau itu menyebabkan kita ingkar kepada Allah, kalau itu menyebabkan kita jauh kepada Allah, kalau itu menyebabkan kita dibenci Allah, kalau itu menyebabkan kita tidak diridhoi Allah, maka jangan diikutin. Ustadz, saya pernah mendengar hadis tentang sholat agar sholat asar. Yang apabila ditinggalkan jadi kafir, dan hadis tentang sholat dingin itu tolong jelaskan Ustadz. Gini, man taraka sholatal asar faqad habitu amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, faqad habitu amaluh, maka terhapuslah seluruh amalnya, kata Rasulullah. Yang kedua, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu dingin ini, maka dia sudah pasti masuk ke dalam surga. Yang pertama tadi, kenapa sholat asar? Faqad habitu amaluh, terhapus semua amalnya kalau dia meninggalkan sholat asar. Karena sholat asar itu dianggap ulama sangat penting. Karena kalau kita sholat asar ini lagi enak-enaknya tidur, maka susah ini. Jadi kalau kita bisa menjaga sholat asar, insya Allah kita bisa jaga sholat lainnya. Dan kayak mana sholat waktu dingin ini? Kalau kita mengerjakan sholat waktu dingin, sholat kan ada 5 waktu, tapi dalam hadis ini dikatakan gini, man shallal barda ini dakhalal jannah. Siapa yang mengerjakan 2 waktu sholat dingin, maka masuk ke dalam surga. Kata ulama sepakat kalau sholat yang waktu dingin ini ialah waktu sholat asar dan sholat subuh. Lagi-lagi sholat asar. Itulah pentingnya sholat asar dan sholat subuh. Maka kata ulama, kalau orang sudah bisa menjaga sholat subuh dan sholat asar, insya Allah dia sudah bisa menjaga sholat lainnya. Tapi kalau dia belum bisa menjaga sholat subuh dan sholat asar dengan istiqomah, insya Allah dia belum bisa menjaga sholat lainnya. Maka sholat subuh dan sholat asar ini sangat betul-betul ditekankan Nabi. Ustadz, dosa syirik dapat diampuni atau enggak? Enggak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Siapa yang syirik, maka wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Siapa yang syirik, maka dia melakukan dosa yang sangat besar. Ustadz, ada saudara saya sudah berobat kemana-mana tapi tidak sembuh-sembuh. Bagaimana
itu Ustaz, berobat nggak sembuh-sembuh, terus berobat. Innallaha azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzalalahu syifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Apa kata Rasulullah? Berobatlah kalian karena Allah azza wa jalla mendatangkan penyakit. Ada penyakit pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Maka berobatlah. Walaupun sudah berobat kemana-mana, ke ujung dunia, ke ujung manapun udah berobat-obat sampai hampir mau ke neraka berobatnya, jangkin jauhnya, istilahnya, terus cari aja obatnya. Cari-cari selagi tidak melanggar syariat Islam, cari terus obatnya kemanapun itu. Jangan putus asa. Allah nggak suka dengan orang yang putus asa. Walaupun jangan bilang nggak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang pemalu, mau ngapa-ngapain malu? Malu itu sunnah. Da'u fa innal haya'a minal iman. Ada seorang sahabat pemalu, kata Rasulullah, da'u, biarkan dia pemalu. Fa innal haya'a minal iman. Karena sungguhnya malu itu sebagian dari iman. Ya udah, makanya malu sebagian dari iman. Yang penting jangan malu-maluin. Malu sebagian dari iman. Ustadz, bolehkah berobat ke dukun? Ustadz, nggak boleh. Berobat ke dukun nggak boleh. Man atakahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, berobat ke dukun, mempercayai apa yang dikatakan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kafirlah dia atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka berobat kepada kiai, minta ruqyah, minta doa sama kiai. Nama ustadz banyak di Indonesia ini. Ustadz, apa hukum mempelajari pelajaran matematika, IPA, IPS dan lain-lain? Apa hukum pelajari pelajaran ini? Ya wajib. Ya, ada ulama mengatakan itu adalah ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan itu pengetahuan. Jadi mempelajarinya ya, ini pertanyaan terakhir, pelajaran ini wajib ya. Karena dengan ilmu, karena semua kita butuh ilmu. Apa kata Rasulullah? Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita butuh dunia harus dengan ilmu. Jadi ilmu ini adalah IPA, butuh dunia dengan ilmu, butuh akhirat dengan ilmu. Dua-dua kita mau harus dengan ilmu. Maka semua itu dengan ilmu. Maka itu harus dengan ilmu. Maka wajib dengan ilmu. Maka pelajarilah ilmu-ilmu. Yang penting semua pelajari ilmu. Yang penting jangan ditinggalkan, jangan jauh dari Allah. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimpan.